Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Rosmawati dengan NPM 2112147. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus 1 dan studi kasus 2. Pada studi kasus pertama, kita akan menggunakan Excel. Pada langkah pertama, kita masukkan data yang ada ke dalam Excel. Selanjutnya kita bisa memulai menghitung dan menjumlahkan semua nilai, kemudian membaginya dengan jumlah data. Di sini kita gunakan rumus average, lalu select dari kolom pertama sampai dengan kolom terakhir, dari C4 sampai C23, lalu enter, maka nilai mean yang dihasilkan adalah 32,7. Selanjutnya kita akan mencari median atau nilai tengah menggunakan rumus median, lalu select dari C4 sampai C23 sehingga nilai median yang dihasilkan adalah 33. Selanjutnya kita akan mencari modus menggunakan rumus mode, lalu select dari C4 sampai C23 sehingga nilai modus yang dihasilkan adalah 33. Selanjutnya kita akan menghitung range, diawali dengan mencari selisih nilai terbesar Xmax dan terkecil Xmin. Kita awali mencari Xmax dengan rumus max serta select dari C4 hingga C23 dan Xmin dengan rumus min serta select dari C4 sampai C23. Lalu kita dapat memulai menghitung range dengan mengurangi nilai Xmax dan Xmin sehingga menghasilkan nilai range sebesar 9. Selanjutnya kita akan menghitung variasi. Kita gunakan rumus var dan untuk standar deviasi kita menggunakan stdef. Lalu select masing-masing dari C4 sampai C23 yang menghasilkan nilai variasi sebesar 5.905 dan standar deviasi 2.430. Selanjutnya bentuk sebaran data. Dari hasil perhitungan kita melihat bahwa nilai rata-rata median modus berada pada rentan yang hampir sama, yaitu di sekitar 32 hingga 34 menit. Ini menandakan bahwa data tersebar secara simetris dan mendekati pola distribusi normal, di mana sebagian besar nilai data terkonsentrasi di sekitar nilai tengah dan tidak ada pencilan atau outlier yang mencolok. Selanjutnya kita akan mengolah data studi kasus kedua menggunakan SPSS. Di sini terdapat data sampel pada studi kasus kedua yang akan kita masukkan ke dalam SPSS. Pertama, kita mulai mengisi pada variabel view dengan semen sebagai X dan kekuatan tekan sebagai Y. Setelah itu kita mulai mengisi pada data view dengan memasukkan data sampel studi kasus yang kedua. Setelah data lengkap, kita bisa membuat scatter plot dengan klik grafis lalu pilih scatter atau dot dan akan muncul pilihan scatter yang akan digunakan. Di sini kita pilih sampel scatter. Selanjutnya kita masukkan semen sebagai X dan kekuatan tekan sebagai Y. Aksis lalu klik OK, maka akan muncul grafik scatter plot seperti di mana semakin kanan semakin naik, maka menggambarkan hubungan yang positif. Lalu untuk koefisien korelasi kita klik analis lalu correct, lalu kita pilih bivariate. Setelah muncul seperti ini kita pindahkan keduanya ke dalam variabel lalu oke, maka bisa dilihat correlation di sini sebesar 0.990. Selanjutnya regresi linear, kita klik analis lalu regression dan kita pilih linear, kita masukkan X dalam independen dan Y dalam dependen. Lalu kita klik stick dan checklist semua seperti yang tertera lalu continue dan oke. Dapat dilihat di sini nilai konstan sebagai B0 dan semen sebagai B1, maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan minus 1.745 dikali 0.83 X. Dengan ini nilai slope minus 1.745 dan intercept 0.83 menunjukkan nilai yang positif, sehingga setiap penambahan 1 kg semen maka kekuatan tekan bertambah 0.83 MPa dan melihat P value lebih kecil 0.01,
Ini menunjukkan bahwa hubungan antar jumlah semen dan kekuatan tekan beton adalah signifikan secara statik. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.